Om Jody, kalau di generasinya Om Jody, lebih susah mana dapat support dari pemerintah berhubungan sama investor atau justru mengembangkan semangat dan skillnya anak-anak muda yang mau berusaha ini? Kalau generasi saya itu kan generasi yang mandiri, yang terbiasa untuk fight sendiri gitu. Untuk fight, istilahnya petarung kehidupan gitu kan. Petarung kehidupan. Tapi nanti Baniel sama Irwan nggak terima loh. Mereka juga merasa mereka petarung ya. Sebagai petarung jagoan-jagoan lokal di daerahnya masing-masing, lebih susah mana ternyata. Karena kan Nitya yakin ada tantangan tersendiri ya di Kupang, pasti berbeda tantangannya dengan di Pontianak gitu. Aku mau ke Mas Irwan terlebih dahulu deh. Dari 3 tadi, lebih susah mana ternyata setelah dari 2018 berjalan sampai sekarang? Sebenarnya kalau ditanya lebih susah mana, saya kadang agak bingung sih kalau pertanyaannya begini. Tapi kalau fokusnya kita sebagai ekosistem builder sejauh ini adalah seperti yang disampaikan Om Jody barusan. Jadi yang petarung tadi. Benar, saya dan kawan-kawan di Pontianak yang memang terlibat, kita lebih ingin kalau yang di develop itu foundernya dulu, supaya dia jadi founder yang benar-benar mampu untuk bangun startup, mampu untuk mandiri. Kalau dia bangun produk dengan baik, produknya baik, investornya yang paling utama tuh customernya dia. Customer itu nggak bohong. Jadi dia nggak beneran kepake gitu ya, beneran ada yang menggunakan jasa atau barang mereka gitu ya. Dia nggak perlu susah mikir harus nyari investor atau dukungan dari pemerintah. Kalau dia solusinya benar-benar create impact yang bisa berguna buat banyak orang, otomatis menurut saya pemerintah mau memberikan support tuh lebih gampang dibanding hanya proposal cuap-cuap, ya kan, nggak ada pembuktiannya gitu. Proof of context-nya mesti ada lah. Kalau di Kupang sendiri sejauh ini setahun terakhir berarti ya, kalau tadi disebutnya pertengahan 2020. Tantangannya apa, Mas Peniel? Khusus deh, maksudnya di NTT sendiri, apa sih yang paling dilihat sebagai satu tantangan kalau anak-anak muda ini mau buat startup? Oke, kalau untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri, mungkin karena teman-teman juga baru, saya kasih tahu dulu dah kondisi di NTT gimana gitu ya, geografisnya. Kalau di NTT itu kan dia kepulauan, boleh dibilang NTT itu lebih dari hampir 500-an kepulauan kecil-kecil seperti itu. Nah, jadi itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang mau bikin startup digital, di balik ada masalah, sebenarnya ada celah yang kita bisa gunakan untuk jadi bikin solusi dan bikin bisnis. Gitu. Kalau tantangan so far yang kami hadapi, tentunya paling utama talent seperti itu. Jadi talentnya itu di sini masih benar-benar fresh, yang memang kita harus invest lebih banyak lagi. Terus kolaborasi tentu dengan teman-teman yang ada di luar daripada NTT juga, karena kalau menggunakan talent yang ada di NTT aja, saya rasa perlu development yang lebih luar biasa lagi dari luar NTT lagi seperti itu. Kalau tantangan lainnya, minatnya sejauh ini gimana sih, Mas Peniel? Kalau teman-teman saudara-saudara kita di Kupang, di NTT ya secara lebih besar lagi, mereka minatnya seperti apa gitu? Yang sudah sign up kemudian sudah mendapatkan banyak coaching, upgrading skill lah ibaratnya gitu. Ya. So far sih untuk responnya cukup baik, khususnya yang berada di Pulau Timur atau di Kupang kita bilangnya, karena mungkin kalau secara geografis kota Kupang yang paling proper untuk mendirikan suatu startup. Dalam artian koneksi internet, terus networking ke mentor, ke facilitator, terus ke government itu jauh lebih terbuka seperti itu. Sedangkan kalau mungkin kita ngomong di pulau-pulau lain seperti pulau-pulau Rote atau mungkin Pulau Sabu gitu-gitu, itu kan mungkin kalau boleh kita bilang kalau yang memang agak terlalu terpinggirkan seperti itu, jaringan internet aja tidak ada seperti itu. Jadi memang cukup complicated, tapi di balik semua complicated itu kita optimis masih bisa kita kembangkan seperti itu. Nice, bisa lah kalau dibangunnya saja ketika pandemi di saat lagi the biggest disruption era gitu. Aku sih optimistis gitu ya, pasti keren. Kalau di Pontianak sendiri gimana, Mas Irwan? So far tantangan yang bikin dirimu tuh cenut-cenut banget di 2018 kayaknya ini kok nggak selesai gitu, tantangan terbesarnya tuh apa? Boleh loh dicurhatin sama kita di sini. Tantangan ya. Kalau tantangan mungkin nggak beda ya dengan Mas Peniel di Kupang ya. Kita punya keluhan yang sama mungkin soal talent.
Tapi ya saya nggak tahu bedanya talent di sana seperti apa. Tapi dari data kita sendiri kan lebih banyak kalau waktu kita di program 1000, termasuk program-program lain juga sih. Lebih banyak yang pengen punya ide bisnis terus selain bisnisnya, tapi kita kekurangan di developer sama hipster desainernya. Jadi talent digital di sini punya gimana ya, perbandingannya kurang banget dari 85-15 dengan antara yang mau jalanin bisnis, punya ide bisnis dengan yang kreatornya. Tapi kalau ngomongin soal ide nih, Mas Irwan, banyak orang yang kemudian bertanya, sebenarnya gimana sih kondisi startup di Indonesia? Kuenya tuh kebaginya sama rata apa enggak? Karena kan permasalahannya sebenarnya banyak banget. Tapi yang paling sering kita lihat adalah mereka yang menawarkan untuk memberikan di bidang jasa, misalnya kayak gitu kan. Padahal kan kalau kita balik UMKM di Indonesia juga kita suffering banget gitu kan. Atau sebenarnya yang disebut dengan produk kemudian bisa dibawa menjadi sebuah startup yang laku, yang sukses, itu gimana sih sekarang gitu kan? Dirimu berdua ini lebih paham gitu. Kalau menurut saya sih kita sekarang harus lebih jarang lihat berita tentang startup yang gede-gede atau mungkin stop comparing sama Gojek atau Grab yang skalanya terlalu besar gitu. Tapi mulai fokusnya tuh dengan lingkungan sekitar yang kecil dulu. Kebutuhan dalam lingkup kecil, masalah dalam lingkup kecil yang bisa kita selesaikan. Misalnya apa, Mas Irwan? Misalnya ya, yang sudah bergabung sama Turbin yang sedang dikerjakan ataupun yang juga sudah berjalan gitu. Ini di Pontianak ada satu startup yang cukup menarik dan dia mulainya dari program 1000 juga. Namanya betukang.id. Sekarang dia udah masuk ke kota lain juga. Seingat saya di Jogja, Banjar gitu, sama Medan. Jadi idenya itu sederhana, dia on demand juga ngumpulin tukang sama orang yang membutuhkan jasa tukang yang bisa dia percaya. Awalnya dia risetnya di sosial media, ternyata banyak sekali orang nggak tahu harus nyari tukang yang bisa dipercaya kemana. Jadi dia masuk ke forum-forum, dia ngumpulin info dari sana, siapa aja yang butuh, terus jadi mulai jalan itu tanpa teknologi yang benar-benar kita sebut keren-keren atau apa, tapi mulainya dari WhatsApp, dari Instagram gitu. Nah itu udah efisien bisa, ya efisien. Dan itu metode validasi yang menurut saya cukup tepat kan, langsung ke pasarnya gitu. Dia bisa langsung coba, terus bisa generate revenue. Nah, lingkupnya nggak besar-besar, mulai dari Pontianak dulu. Mungkin lingkupnya malah mulai dari orang-orang yang dia kenal dulu. Terus dia mulai beriklan pada beberapa forum. Dan sekarang foundernya cukup sering bergabung dengan kami di kegiatan komunitas. Ya, jadi dia juga bantu mentoring startup yang baru. Berarti artinya memberdayakan SDM gitu ya? Bergeraknya memang memberdayakan SDM. Adakah kalau misalnya Mas Peniel melihat juga mungkin kondisinya beda di Kupang, apakah masih fokusnya ke pemberdayaan SDM atau produk? Karena kan kita sering banget melihat kondisinya kita ini produknya sebenarnya banyak yang potensial, tapi kok tidak melebar gitu misalnya pasarnya, atau hanya di satu daerah saja? Oke, kalau untuk di Kupang sendiri sih sebenarnya kalau dibilang SDM atau produk kita selaraskan, karena kalau produknya kalau SDM-nya benar kita train, kita berikan pemahaman, tentunya produk yang kita harapkan outputnya juga jauh lebih luar biasa seperti itu. Jadi tetap fokusnya pada SDM untuk kita kembangkan, terus kita kasih data-data, terus kerjasama juga dengan mungkin stakeholders yang ada di lokal, kira-kira celah mana yang memang harus ada masalah yang mau dicoba diselesaikan seperti itu. Jadi fokus group discussion itu jadi kunci juga untuk bisa memunculkan startup-startup yang bagus seperti itu. Tentuin market ya artinya ya, apa yang kemudian sustainable tadi marketnya, supaya nggak cuma pas saat ini aja gitu, boomingnya dibutuhin, habis ini nggak bisa muter lagi. Oke, Nitya punya sedikit games ya. Mas Irwan sama Mas Peniel siap? Mas Irwan langsung, kayak gitu kan. Mas Irwan ini sanggup melatih para CEO muda, masa takut menghadapi games? Ini gamesnya mudah banget kok, Mas Irwan. Jadi Nitya cuma akan minta Mas Irwan dan Mas Peniel untuk pilih aja. Akan ada 2 pilihan, mau pilihnya yang mana. Tapi nyebutnya harus cepat gitu ya, nggak pakai mikir. Jadi apa yang pertama kali muncul di kepala aja. Nitya akan sebutin A atau B, Mas Peniel sama Mas Irwan pilih
Yang mana gitu misalnya, barangnya yang mana gitu. Nitya akan sebutin duanya. Ini keywordnya tetap sesuai dengan keahlian Anda berdua kok. Ini keywordnya adalah startup digital. Jadi sesuai dengan daerah Anda, sesuai dengan bidang Anda. Siap ya? Pilih nih, A atau B gitu ya. Lebih pilih yang mana? Barang atau jasa? Langsung? Jasa. Dua-duanya jasa ya? Oke, menarik. Yang kedua, pakaian atau makanan minuman? Makanan minuman. Makanan minuman. Wah, ini janjian nih kayaknya ya. Senada nih kayaknya. Yang ketiga, marketplace atau toko daring atau online? Yang mana? Marketplace? Marketplace, oke. Mas Peniel? Ya, marketplace. Marketplace, oke. Terakhir, pendidikan dan kesehatan atau pariwisata? Pendidikan dan kesehatan. Sama nih, pendidikan kesehatan. Wah, kompak. Emang kayaknya kalau bergeraknya di hal yang sama, kompak sekali ya. Terakhir kalau gitu, Mas Irwan sama Mas Peniel. Tapi boleh ya, kita break sebentar. Nitya akan isi air minumnya supaya kita nggak kurang imunnya. Nitya tunggu jawaban bapak-bapak usai jeda. Sesaat lagi. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri dari kadang-kadang barrier yang gede justru dari orang tuanya mereka gitu kan. Karena kan pasti orang tua pengen anaknya safety-nya dulu gitu kan. Kita bicara pragmatis ya. Dengan adanya pandemi ini kan kita lihat perekonomian otomatis agak ini kan tersendat ya. Peluang untuk misalnya corporate life, corporate leader menjadi lebih terhambat juga.